Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk kita semua. Baik, di sini saya perwakilan kelompok 1 dan kami yang beranggotakan sebagai berikut akan menjelaskan tugas kami, yaitu pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Masuk ke materi yang pertama. Saya, Salsabila Putri, akan menjelaskan tentang definisi pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya adalah sebuah bentuk pendidikan untuk generasi penerus yang bertujuan agar mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dan sadar mengenai hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Juga bertujuan untuk membangun kesiapan seluruh warga negara agar menjadi warga dunia yang cerdas. Seorang ahli dalam bidang ini, yaitu Bapak Aziz Wahab, berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu media pengajaran yang mengindonesiakan para siswa secara sadar, cerdas, dan penuh tanggung jawab, di mana konsep-konsep yang dimuat itu terdapat dalam PKN sendiri, mencakup mengenai umum ketatanegaraan, politik, dan hukum negara, serta teori umum yang lain cocok dengan target tersebut. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan ada di setiap jenjang pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan sangat erat hubungannya dengan pembentukan karakter seorang baik dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Saya Munifa Ajarina akan menjelaskan tentang pentingnya pengenalan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, melalui pendidikan kewarganegaraan akan membentuk kesadaran mengenai hak serta kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Maksudnya adalah pendidikan kewarganegaraan penting diberikan agar mahasiswa dan pelajar menjadi pribadi yang paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, berpikir kritis, bertoleransi tinggi, cinta damai, dan menjadi pribadi yang mengenal dan berpartisipasi dalam kehidupan politik, baik lokal, nasional, maupun internasional. Yang kedua, dengan pendidikan kewarganegaraan akan diajari mengenai sistem pemerintahan. Maksudnya adalah pelajar dan mahasiswa akan mempelajari sistem pemerintahan serta paham mengenai peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Mahasiswa juga akan diberitahu mengenai pentingnya bela dan cinta tanah air, karena kita hidup di Indonesia itu bersama-sama. Yang ketiga yaitu berperilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran untuk melaksanakan bela negara. Maksudnya adalah sikap bela negara dapat diwujudkan dengan berbagai cara, misalnya pendidikan, dan salah satunya yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu pendidikan kewarganegaraan dapat membuat mahasiswa berpikir kritis mengenai isu nasional maupun internasional. Dengan begitu, mahasiswa diharapkan dapat menjadi agen pembaharuan yang mendorong perubahan sosial dan ekonomi secara terencana. Saya Faris Kiananda dan saya akan menjelaskan bagian tentang landasan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, dasar pemikiran. Landasan ini meliputi tentang penguasaan ilmu, teknologi, dan seni yang berlandasan kepada nilai-nilai keagamaan, moral, kemanusiaan, dan nilai-nilai budaya bangsa yang berperan sebagai panduan dan pegangan hidup tiap warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, objek material. Landasan ini meliputi wawasan, sikap, dan perilaku warga negara dalam kesatuan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, objek formal. Landasan ini menjelaskan tentang hubungan antara warga negara dengan negara, termasuk hubungan antara warga negara dengan pembelaan negara. Keempat, rumpun keilmuan. Landasan ini meliputi interdisipliner seperti ilmu politik, ilmu hukum, ilmu filsafat, ilmu sosiologi, dan ilmu ekonomi pembangunan, serta sejarah perjuangan bangsa dan ilmu budaya. Saya Richard Akbar Afganis akan menjelaskan tentang fungsi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, membantu generasi muda memperoleh pemahaman cita-cita nasional atau tujuan negara. Yang kedua, wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Yang ketiga, mengembangkan dan melestarikan nilai moral Pancasila secara dinamis dan terbuka. Yang keempat,
dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pribadi, masyarakat, dan negara. Yang terakhir, dapat mengapresiasikan cita-cita nasional dan dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas. Nama saya Elang Inguapka yang selanjutnya akan membahas mengenai tujuan utama pendidikan kewarganegaraan. Ahmad Sanusi mengemukakan bahwa biasanya tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hidup kita dijamin oleh konstitusi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran sipil melalui pendidikan dan pertukaran politik. Yang ketiga, mendidik warga negara untuk memiliki sifat bertanggung jawab. Yang keempat, latihan demokrasi atau mengeluarkan aspirasi. Yang kelima, berpartisipasi aktif dalam urusan publik. Yang keenam, sekolah yang berfungsi sebagai laboratorium demokrasi. Yang ketujuh, sebagai prosedur pengambilan keputusan. Yang kedelapan, latihan kepemimpinan. Dan yang kesembilan, mempromosikan pemahaman dan kerjasama internasional. Berikut adalah referensi kami dalam menyusun semua materi ini. Itu kami ambil dari sumber internet dan beberapa jurnal yang sudah kami ringkas. Dengan berakhirnya sesi presentasi kami, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mewakili teman-teman semuanya untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen mata kuliah Kewarganegaraan. Dengan penutup akhir, kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.